Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini bersama Bu Usna, kita akan belajar materi tema 6, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelum belajar, siapkan dulu bukumu dan awali dengan berdoa. Anak-anak, tahukah kamu, setiap masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal. Jika kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik, kita akan mendapatkan hak. Namun, jika kita tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, maka akan terjadi kesenjangan. Akibatnya, ada hak orang lain yang tidak terpenuhi. Nah, anak-anak, masih ingatkah kamu arti hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Ya, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dan wajib kita lakukan. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Hak warga negara Indonesia yang termasuk hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 antara lain adalah sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. 2. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Setiap warga negara berhak dalam usaha pembinaan negara. 4. Setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. 5. Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayainya. 6. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 7. Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dari serangan musuh. Selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, karena menyangkut hak orang lain. Ada juga kewajiban yang bersifat pribadi. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. 1. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. 2. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 3. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. 4. Setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. 5. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 6. Setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Nah, anak-anak, pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pelaksanaan hak. 1. Beribadah sesuai agama dengan tenang. 2. Menghirup udara segar setiap pagi. 3. Mendapatkan pelajaran bagi siswa. 4. Menangkap ikan bagi nelayan. 5. Mengelola hasil panen bagi petani. Pelaksanaan kewajiban yaitu 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar. 2. Mematuhi aturan lalu lintas di jalan. 3. Mematuhi tata tertib di sekolah. 4. Kewajiban belajar bagi siswa. 5. Kewajiban melestarikan laut bagi nelayan dan wisatawan. 6. Kewajiban memberi pupuk atau air pada tanaman bagi petani. Sedangkan pelaksanaan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut.
1. Merapikan mainan setelah digunakan. 2. Mencuci kaki setelah bermain. 3. Mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. 4. Mengerjakan tugas dari sekolah. 5. Mengatur waktu menangkap ikan. 6. Tidak menggunakan pupuk secara berlebihan bagi petani. Ayo berlatih. Anak-anak, silakan kalian baca teks yang berjudul Kegiatan Pelelangan Ikan pada halaman 109. Lalu, tentukan peran setiap orang yang terlibat di dalamnya beserta hak dan kewajiban. Gunakan peta pikiran berikut untuk menuliskan ide dan pendapatmu. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, selanjutnya kita belajar informasi penting. Ada yang tahu apa itu informasi penting? Iya, informasi penting adalah inti bahasan atau bahasan pokok dalam suatu teks atau paragraf. Kita dapat menemukan informasi penting dengan cara membaca teks dengan cermat, mencari inti bahasannya lalu merangkumnya pada media tulis. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Nah, anak-anak, silakan kalian buka buku halaman 73. Kalian jeda dulu ya video ini untuk kalian baca teks yang berjudul Perpindahan Kalor Secara Konduksi. Bu Usna beri waktu. Sudah selesai membacanya anak-anak? Baik, sekarang kita bahas informasi penting yang ada pada bacaan perpindahan kalor secara konduksi. Berikut informasi penting pada tiap-tiap paragrafnya. Setelah kalian mendapatkan informasi penting dari bacaan, kalian bisa membuat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Cara membuat kesimpulan isi teks media cetak, yang pertama, kalian harus mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. 2. Perhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. 3. Gunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ayo berlatih. Anak-anak, silakan kalian baca teks yang berjudul Perpindahan Panas atau Kalor Secara Konveksi. Lalu, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan ke tabel berikut. Selanjutnya, silakan kalian buat kesimpulan bacaan menjadi sebuah paragraf. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, pada subtema 1 kemarin kita sudah membahas tentang suhu dan kalor. Suhu dan kalor itu berbeda ya anak-anak. Suhu merupakan derajat panas dinginnya suatu benda, diukur menggunakan termometer. Sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau panas ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Fungsi kalor yaitu menaikkan atau menurunkan suhu zat. 2. Mengubah wujud zat, yaitu mencair, menguap, membeku, mengembun, menyublim, dan mengkristal ketika mencapai suhu tertentu. Jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor ada dua, yaitu konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor dengan baik, dan isolator adalah benda yang tidak dapat mengantarkan kalor dengan baik. Contoh benda konduktor yaitu logam, contohnya besi, emas, aluminium, dan tembaga. Sedangkan benda isolator yaitu kayu, kain, plastik, kertas, dan karet. Nah, anak-anak, perpindahan kalor atau panas itu ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi atau disebut juga hantaran merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi yang berpindah hanya panasnya saja.
Konduksi terjadi pada benda atau zat padat. Contoh peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, saat kalian mencelupkan sendok logam ke dalam air panas. Lama-kelamaan gagang sendok yang terbuat dari logam akan terasa panas. Penyebabnya adalah kalor dari air panas berpindah ke gagang sendok. Dua, tangan memegang cangkir berisi teh panas. Tangan kita juga akan merasakan panas. Tiga, knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan atau digunakan. Empat, telinga panci terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. Lima, mentega mencair di wajan yang sedang dipanaskan. Konveksi atau disebut juga aliran merupakan perpindahan kalor melalui perantara. Jadi, zat perantaranya ikut berpindah. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gerakan naik turunnya air ketika mendidih. Air yang dipanaskan dalam panci terlihat seperti diaduk. Hal ini karena partikel-partikel air yang ada di bagian bawah menjadi panas dan berpindah ke permukaan. Dua, siklus udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. Tiga, peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat. Empat, penggunaan cerobong asap pada pabrik. Radiasi atau pancaran. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat perapian, tungku, atau api unggun. Dua, panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Tiga, menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Empat, menjemur pakaian, padi, ikan, garam saat matahari sedang terik. Ayo berlatih. Anak-anak, dengan bantuan orang tua atau saudara di rumah, silakan kalian lengkapi tabel berikut. Perpindahan kalor, beserta keuntungan, kerugian, dan antisipasinya. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak masih ingatkah tentang manusia sebagai makhluk sosial? Apa itu artinya? Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Artinya manusia harus menjalin interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosialnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh ini terlihat dari beragamnya aktivitas masyarakat. Contohnya, pada sistem Subak yang menjadi ciri khas masyarakat Bali. Subak merupakan sebuah organisasi masyarakat Bali yang mengatur pengolahan lahan dan pengairan sawah. Interaksi sosial masyarakat Bali terjalin melalui Subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah tentang tahapan kegiatan pertanian. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Begini anak-anak tampilan dari sistem Subak. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktor yang memengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contoh interaksi dalam pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar. Bahan makanan seperti beras, jagung, dan sayur-sayuran diproduksi oleh petani. Peran petani adalah produsen. Pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Di pasar akan terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Proses tersebut akan terus berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Ayo berlatih. Anak-anak, dengan bantuan orang tua atau saudara di rumah, silakan kalian lakukan identifikasi kegiatan kemasyarakatan untuk membangun ekonomi yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam bentuk laporan berikut. Selamat mengerjakan anak-anak. Lanjut, kita belajar tentang pola lantai. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui penari pada saat menari.
Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Pola dasar pada pola lantai ada dua, yaitu pola lantai lurus dan pola lantai lengkung. Pengembangan pola lantai lurus seperti vertikal, horizontal, zigzag, diagonal, segitiga, segi empat, dan segi lima. Sedangkan pola lantai lengkung dapat dikembangkan menjadi lingkaran, setelah lingkaran, dan angka 8. Nah, anak-anak, berikut tampilan dari pola lantai, lurus dan lengkung. Ini contoh tari daerah yang menggunakan pola lantai horizontal, yaitu tari saman dari Aceh. Ada pola lantai lengkung ke depan, yaitu tari sekapur sirih dari Bengkulu. Ada pola lantai sama, garis lengkung depan, yaitu tari pendek dari Bali, dan ada garis lurus yang membentuk segi empat yang digunakan pada tari piring dari Sumatera Barat. Anak-anak, tari saman tadi berasal dari Aceh, menggunakan pola lantai lurus. Posisi penari duduk di atas lutut dengan gerakan badan melenggang ke kanan depan dan ke kiri kanan. Gerakan tangan sangat dominan karena berfungsi sebagai gerak dan musik. Sedangkan tari pendek yang berasal dari Bali menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, lurus dan menghadap ke samping kanan dan kiri. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian lengkapi tabel berikut. Carilah asal tarian daerah berikut beserta pola lantai yang digunakan. Selamat mengerjakan anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi untuk subtema 2 sudah selesai. Silakan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Apabila ada kesalahan, Bu Usna mohon maaf. Sekian dari Bu Usna. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.